Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Saresel, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan, dan bukan untuk kebaikannya, dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan." Mari kita mulai renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah saya mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan jaminan ketenangan? Pengalaman Yeremia dan Ebed-Melek dalam perikop ini sekilas menjadi bukti tentang jaminan dari Tuhan yang mewujud bagi setiap orang yang menerima firman-Nya. Hal ini memang tidaklah salah, tetapi juga tidak boleh disalahartikan. Yeremia dan Ebed-Melek adalah contoh dua manusia yang memperlakukan firman Tuhan dalam sikap hormat dan ketulusan. Mereka tidak menuntut Tuhan untuk memberikan jaminan terlebih dahulu pada saat mempertimbangkan keputusan untuk menerima atau menolak firman-Nya. Yeremia adalah contoh pribadi yang tetap setia menggaungkan firman Tuhan meski berulang kali mengalami penyesahan. Sedangkan Ebed-Melek merupakan sosok pribadi yang lebih bersedia untuk membuka hatinya terhadap firman Tuhan daripada umat Israel. Bagi kedua orang ini, firman Tuhan adalah yang utama dan lebih penting untuk diperjuangkan meski lingkungan mereka menolak. Perikop ini pun telah menjadi bukti tentang pemeliharaan dan keberpihakan Tuhan pada orang-orang benar. Tuhan tidak pernah melupakan setiap hati yang terpaut padanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berlindung dan menaruh harap kepadanya. Tuhan pun tidak pernah membiarkan setiap umat yang setia kepadanya untuk menghadapi pergumulan hidupnya dalam kesendirian. Sahabat Alkitab, kekeliruan fokus iman dapat meningkatkan potensi kekecewaan kita kepada Tuhan. Memfokuskan iman hanya kepada kenikmatan dari Tuhan akan membawa kita kepada benturan antara harapan dengan kenyataan. Alhasil, di tengah pergumulan yang besar muncullah anggapan bahwa Tuhan tidak kunjung menolong atau menjawab doa-doa yang kita sampaikan. Kita pun mudah kecewa karena jaminan penyertaan dan ketenangan dari Tuhan tidak kunjung tiba. Secara khusus pada saat kita membaca perikop-perikop seperti pemenuhan janji terhadap Yeremia dan Ebed-Melek yang kita baca pada hari ini. Padahal dari kisah mereka kita justru belajar tentang teladan hidup beriman yang berlandaskan ketulusan dan komitmen yang utuh. Mereka tidak mengikut Tuhan karena kepastian jaminan dan penyertaannya, melainkan karena kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang benar dan mereka perlukan. Keselamatan yang mereka dapatkan, seperti yang digambarkan pada perikop ini, hanyalah satu momen dari panjangnya pengalaman hidup yang penuh perjuangan iman, mental, fisik, dan komitmen di tengah beragam pergumulan serta jatuh bangunnya kehidupan. Semua pengalaman pahit dan sulit itu pun dapat mereka jalani karena fokus iman yang hanya terarah kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa semua pengalaman itu mereka jalani bersama dengan Tuhan, bukan dalam kesendirian. Mereka tidak menuntut Tuhan untuk segera memberikan pertolongan seperti yang mereka inginkan. Lagi pula, bukankah penyertaan, pertolongan, dan jawaban dari Tuhan dapat muncul dalam bentuk-bentuk yang tidak kita bayangkan sebelumnya?
Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami sebagai seorang manusia, acap kali kami selalu memohonkan jawaban, ketenangan, dan kepastian akan kehidupan di masa mendatang. Tapi tolong kami Tuhan, agar iman kami bukan justru teralihkan daripadamu. Jangan kami justru hanya memperhatikan tentang kenikmatan yang asalnya daripada Tuhan, sampai akhirnya kami justru membentuk sikap beriman yang pamrih kepada Tuhan. Tolonglah kami, dan kami bersyukur bahwa kami menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.